Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuan lagi puasa, jadi agak semangatnya kendor, apalagi tanggal 30. Yuk sekali lagi jawab salam biar kompak, operasi kompak penuh rasa dan simpati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Umum Himpunan Alumni Pahutan Kang Bahen, sehat selalu Kang Bahen. Yang sama-sama kita hormati Dekan Fakultas Kehutanan IPB University, kita doakan beliau senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin dalam menjalankan setiap amanah. Tentunya jajaran pengurus Himpunan Alumni Pahutan, Bapak Ibu tamu undangan, para sepuh, bini sepuh, dan anak-anakku sekalian yang menjadi tamu undangan spesial pada kesempatan sore ini. Bapak Ibu, saudara sekalian, Ramadan itu bulan yang sangat istimewa. Ibaratnya paket, ini paket lengkap dan paket istimewa. Ramadan sering dinamakan syahrut tarbiyah, bulan pendidikan, karena mendidik setiap jiwa hamba-hamba Allah. Ramadan juga sering disebut dengan syahrul doa atau syahrul ijabah, bulan berdoa dan bulan potensial diijabahnya doa. Ramadan juga sering disebut dengan syahrus sabar, bulan di mana kesabaran kita ditempa. Ramadan juga disebut dengan syahruz zakah, karena di bulan ini kita semua sudah barang tentu menunaikan zakat, utamanya zakat fitrah. Yang terakhir ini, para bapak, para ibu jamaah sekalian rahimakumullah, mengajarkan kepada kita bahwa di Ramadan ini adalah kesempatan berbagi, peduli terhadap sesama. Maka dari itu luar biasa teman-teman daripada Himpunan Alumni Pahutan IPB University yang telah menggagas kegiatan berbagi ini. Karena memang di Ramadan ini kita diajarkan untuk peduli berbagi. Mana bukti dan isyarat dalam teks Al-Quran? Allah Subhanahu wa ta'ala sering menyandingkan ayat perintah sholat bersanding dengan ayat perintah zakat. Contohnya dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bimuradi. Wa aqimus sholat, dan dirikanlah oleh kalian sholat, wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Para ulama ahli tafsir, utamanya para ulama ahli tafsir kontemporer masa kini, beliau menyebutkan ini adalah isyarat bahwa selain kita ditempa soleh secara personal, individual melalui ritual seperti sholat, kita juga Bapak Ibu diajarkan untuk soleh secara sosial yang diisyaratkan, dibuktikan dengan kegiatan menunaikan zakat. Apalagi kita di Ramadan, Pak, Bu, kita di Ramadan diajar untuk berempati.
selama 13 jam lebih alias 13 jam setengah kita tidak makan, tidak minum. Betul apa betul? Kenapa kita bisa tahan Bapak Ibu? Karena diantaranya ada dasar keimanan. Makanya yang Allah sapa untuk berpuasa Ramadan sebagaimana termaktub tertulis di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah dipardukan atas kalian untuk berpuasa. Dan kita bisa berpuasa karena kekuatan iman. 1 bulan yang lalu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pagi hari sarapan jam 6:30 misalnya. Atau kalau para bapak kegiatan di hotel seminar atau workshop pagi sudah breakfast, sudah sarapan, jam 10 sudah coffee break, betul? Padahal belum tiba saatnya waktu makan siang. Makan siang sudah ketika istirahat jam 12 sampai jam 13 siang. Belum tiba waktunya makan malam jam 4 sore sudah coffee break lagi. Padahal makan pagi sudah, makan siang sudah, masih lapar. Tapi kita hari ini sampai detik ini pukul 16:35 waktu IPB, kita masih kuat dan tidak ada cerita dan beritanya orang meninggal gara-gara puasa. Yang ada orang sakit, bahkan Bapak Ibu mau cek kolesterol disuruh puasa dulu. Maka kata Nabi benar, sumu tasihu, puasalah kalian akan sehat atas izin Allah. Nah, kita bisa berpuasa 13 jam lebih Pak, kita berpuasa. Di antara hikmah pelajaran sosialnya adalah kita berempati, merasakan penderitaan orang-orang yang tidak bisa makan. Kita mungkin cuma 13 jam lebih, habis itu buka. Tapi belum tentu saudara-saudari kita fuqara masakin habis maghrib menemukan makan, betul? Kita cuma 13 jam setengah nggak makan minum, habis itu makan minumnya enak, tapi saudara-saudari kita fuqara masakin belum tentu ketemu makan enak. Makanya Pak, orang makan itu ada yang pertama golongan besok apa makan. Maksudnya apakah besok bisa makan, ini orang fakir. Ada lagi yang kedua orang miskin, besok makan apa? Besok makan, cuma belum jelas makan apa. Ini orang miskin. Ada lagi orang yang cukup, besok makan di mana. Kalau pejabat biasanya yang keempat besok makan dengan siapa. Yang jelek Pak Dekan, besok makan siapa. Nah ini yang nggak boleh. Jangan sampai Pak, ini maruk namanya. Orang tamak bahasa Arabnya tomak, to mim ain, ketiga huruf ini berongga. Yang namanya rongga lubang lingkaran, ada ujungnya nggak Pak? Nggak ada. Maka orang yang tamak, serakah, rakus, nggak ada ujungnya. Insya Allah alumni pahutan, terutama yang berkiprah di berbagai profesi dan jenjang kerja, insya Allah soleh-solehah semua. Amin ya robbal alamin. Nah para bapak, di Ramadan kita berempati merasakan penderitaan orang yang tidak bisa makan. Yang hebatnya lagi, di Idul Adha kita justru mengajak orang yang tidak biasa makan enak, yuk makan enak, makan daging. Hebat agama kita, mengajarkan kita tidak sekedar soleh secara individual, tapi juga soleh secara sosial. Dan hari ini teman-teman himpunan alumni pahutan membuktikan kepedulian dengan berbagi kepada adik-adik kita, anak-anak yatim. Menarik sekali Pak, kata Nabi, ana wa kafilul yatimi fil jannah kahataini.
anak aku, kata Nabi, wa kafilul yatim, dan orang yang menanggung anak-anak yatim. Apalagi ini adalah sebagian adalah kerabat kita, dulu hidup bersama 4 tahun 8 semester bareng-bareng dengan kita. Sekarang teman kita telah tiada, meninggalkan anak dan istri. Sebagai bentuk kepedulian solidaritas kita, seperti apa tadi yang disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Alumni Pahutan, membuktikan jiwa korsa dan kepedulian kita terhadap sesama. Jangan lupa al-muslim akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara dengan muslim lainnya. Bahkan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Kalau kata saya, Pak, saudara itu dari kata saudara. Kita menghirup udara yang sama dan merasakan senang bersama, sulit bersama. Terutama Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan, punya teman kuliah bareng-bareng dari semester 1 sampai Peter Pan pemuda semester 8, bareng-bareng nyusun skripsi, bareng-bareng mungkin perbaikan. Ternyata sekarang telah tiada, dan bukti kita peduli kepada sesama. Hebatnya Islam dan mengajarkan kita peduli. Apa kata Nabi? Ana wa kafilul yatim, aku bersama orang yang menyantuni, menanggung anak-anak yatim, fil jannah, di surga. Kahataini, seperti ini dua yang Nabi tunjukkan, telunjuk dan jari tengah. Bu, kira-kira dekat apa jauh, Bu, jari telunjuk dengan jari tengah? Dekat apa jauh? Dekat. Maka kita yang sering berkata wa adkhilnal jannata darussalam, dan masukkanlah kami ke dalam surga yang merupakan negeri penuh kedamaian, belum tentu tahu surganya yang mana. Tapi kalau kita berbagi, menyantuni kepada anak-anak yatim, Bapak Ibu, insya Allah masuk surga dengan rahmat Allah, dan di surga semoga didekatkan dengan baginda Rasulullah Muhammad. Itu sebab berkah wasilah media kita berbagi kepada anak-anak yatim. Justru dicerca oleh Allah orang yang menghardik anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradi. Ara'aita, dalam tafsir Jalalain, maksud dari ara'aita, Allah bertanya, hal arabtum, apakah kalian tahu siapa itu orang-orang yang yukadzibu biddin, yang mendustakan agama, nggak percaya terhadap al-jaza wal hisab, balasan dan hari perhitungan nanti di hari kiamat. Kira-kira kalau Bapak percaya atau tidak bahwa nanti ada hari kiamat? Percaya nggak, Pak? Percaya kita pasti akan ada yang namanya yaumul hisab, hari perhitungan pertanggungjawaban, yaumul jaza, hari pembalasan. Ini ada orang-orang musyrikin di Makkah kala itu, setiap Sabtu, Pak, setiap pekan sering menyembelih unta. Ini kira-kira kalau seminggu sekali nyembelihnya unta, orang kaya atau orang miskin, Pak? Kaya. Hitungannya kalau kita sultan lah kira-kira.
setiap pekan menyembelih unta. Lantas datang beberapa anak yatim, dihardik ini anak yatim oleh orang-orang kafir Quraisy, pembesar kafir Quraisy. Lantas turunlah ayat ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Lawan dari kizib atau bohong dusta adalah benar. Bahasa Arabnya siddiqun. Maka kalau benar keimanannya, maka dibuktikan dengan sedekah. Dan di Ramadan ini momentum kita untuk berbagi, terutama kepada anak-anak yatim, terutama dengan memberi makanan berbuka. Ada keistimewaannya loh Pak, memberi makan berbuka. Jadi kalau Bapak Ibu sudah berdonasi selain untuk anak yatim juga untuk berbuka, apa kata Nabi? Man fattara shaiman. Siapa orang yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka apa kata Nabi? Kana lahu mithlu ajrihi. Maka ada bagi orang yang memberi makanan berbuka tersebut pahala seperti orang yang berpuasa, ghairu annahu la yanqusu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Jadi Pak, kita puasa, kemudian hari ini kita berbagi makanan berbuka kepada orang yang berpuasa untuk berbuka. Satu, Bapak dapat pahala puasa karena sedang berpuasa. Ditambah Bapak Ibu juga memberikan makan berbuka double. Alhamdulillah. Maka berbagi di Ramadan ini luar biasa. Dicerca oleh Allah yang menghardik anak yatim. Tapi orang yang peduli kepada anak yatim justru dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan dijanjikan masuk surga selevel bareng dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi orang yang mendustakan agama, tidak percaya akan adanya hari kiamat, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan orang yang mendustakan agama adalah ia tidak mau menganjurkan memberi makan kepada orang-orang miskin. Padahal di Ramadan tadi saya bilang ini kesempatan baik merekatkan antara kita dengan orang-orang miskin. Siapa bilang orang miskin ya saja yang butuh kepada kita orang kaya Pak? Pak, ternyata kita juga butuh kepada orang miskin. Bapak merasa nggak kita butuh kepada orang miskin, Bu? Saya kasih tahu mana buktinya. Di surah At-Taubah ayat 103 ada ayat begini Pak. Khudh, ambillah, kata Allah kepada Rasulullah, min amwalihim, dari harta-harta mereka, sedekatan, sebagai bentuk sedekah wajib alias zakat, baik zakat mal atau zakat fitrah. Tutahhiruhum, itu harta yang disedekahkan akan mensucikan, wa tuzakkihim, dan membersihkan mereka. Makanya ada istilah tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Dari apa kita bersih? Minadz-dzunub, dari dosa. Bu, Ibu punya dosa nggak Bu? Punya Bu? Baik yang disengaja maupun disengaja bangun. Kalau tidak disengaja Bapak Ibu, jelas ada doanya di penghujung surah Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Rabbana, ya Allah ya Tuhan kami, la tu'akhidna,
janganlah engkau hukum kami innasina jika kami lupa, au akhtokna atau kami keliru, berarti tidak ini mah Bu udah tahu dosa masih tetap dikerjain. Ibu apa? Saya mah nggak ngomongin ya Bu ya, tapi itu tuh Ibu Lilis ya. Ibu Lilis tuh kalau ngambil paket nggak dibayar. Saya nggak ngomonginnya, puguh ngomongkeun. Sudah tahu dosa malah dikerjakan. Maka dengan kita menunaikan zakat, apa kata Allah? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, menyucikan dan membersihkan dari dosa. Bahkan Bapak Ibu, saudara saudari sekalian dan adik-adik anak yatim, dalam tafsir yang lain makna tutahhiruhum adalah membersihkan hati dari aneka penyakit hati. Contohnya penyakit hati apa Bu yang urusannya dengan harta? Apa Pak? Bakhil. Bakhil itu apa Kang Pahen? Istilah kita. Kalau orang Sunda apa masih ingat nggak Kang Pahen? Koret. Koret. Pelit. Nah, dengan kita berzakat termasuk memberi anak yatim berupa santunan, kata Nabi dalam riwayat lain, melembutkan hati. Yang tadinya keras, lembut hatinya. Yang tadinya pelit menjadi dermawan. Wa tuzakkihim juga maknanya membersihkan harta dari ketidakberkahan. Bayangkan Pak, Bapak mungkin pernah dengar, saya yakin bapak-bapak ini termasuk muzaki bukan mustahik. Amin. Lain bereaneun. Jangan jadi orang yang pengen dikasih, harusnya jadi orang yang senang memberi. Levelnya bukan mustahik tapi muzaki, ulah yang dibere wae. Kalau posisi kita ingin menjadi muzaki, yakin Allah akan memberikan kita rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Zakat mal, kalau dulu dalam kitab takrib, ini literatur kitab kuning mazhab Syafi'i, ada 5 zakat mal. Tapi hari ini kalau tidak salah di Basnas, dengan adanya perkembangan zaman, ada 9 zakat mal, termasuk profesi atau zakat penghasilan. Berapa persen Pak zakat penghasilan kita rata-rata? Berapa katanya? 2,5. Jadi Ibu, dari 100 total kepemilikan kita, 100% kepemilikan harta yang Allah titipkan kepada kita, yang dikeluarkan berapa persen Bu? 2,5% alias 2,5. Sisanya berapa berarti? 97,5. 2,5%-nya Pak Dekan itu zakat mal. 97,5-nya Kang Bahen buat ke mall. Betul-betul. Cing, kira-kira gedean buat zakat mal atau buat ke mall kalau begitu? Buat belanja atau buat zakat? Apalagi kalau Ramadan mau berakhir itu Pak, midnight sale kayak Kang diburu. Nggak salah, yang penting ibadahnya jangan kelewat ya. Makanya Pak, ini saran buat Bapak, jangan kedenger ibu-ibu. Pak, kalau ajak ibu ke mall itu gandeng tangan kayak saya. Selain romantis juga ekonomis. Wajar kalau di Ramadan begitu, nggak apa-apa. Karena Pak, ini udah kelihatan nih sekarang tanggal berapa? 19 ya. Atau teman-teman kita yang Ramadan duluan tanggal 20. Ini memang fenomena udah kelihatan, bau-bau Ramadan mau berakhir. Saya yakin di ibu penuh dengan kehangatan. Sagala sahurnya diharanekeun. Ya. Maklum Ramadan itu Pak, sepekan pertama masjid penuh padat untuk tarawih. Sepekan kedua yang rame restoran, rumah makan, bukber, bukan buka berang, buka puasa bersama. Pekan ketiga Kang Bain apa yang rame? Mall. Apal wae Kang Samsul tuh. Ketahuan kalau Kang Samsul ini tetangga saya Kang Bahen, ya.
Tetangga ketahuan jadi kalau ke mall ya. Pekan ketiga yang rame mall, pekan keempat yang rame jalan tol, terminal, apalagi tuh, bandara, stasiun. Sepekan setelah Ramadan atau setelah Lebaran, apa yang rame? Pegadaian. Bayangkan Pak, harusnya Kang Bahen, harusnya ya dapat THR. Kalau bisa, kalau cukup kita bagi dua, separoh sudah ada untuk gaji, sudah ada. Kita ngomongin THR, kalau bisa bagi dua, sebagian buat kita mudik, buat lebaran, separoh kedua tabung buat 2 bulan ke depan ibadah motong kurban. Betul nggak? Aneh kita ini Pak. Ketika musim batu bacan, lomba-lomba pada beli batu bacan, musim goes pada beli sepeda, musim antorium pada beli koleksi antorium, musim Idul Kurban pada beli lomba-lomba beli tusuk sate. Ya Allah ya Rabbana. Ya. Jadi para bapak apalagi yang dapat gaji 13 tong cari cingoy nya udah gaji 13 lah. Jangan lupa itu zakatnya. Di antaranya zakat mal. Bayangkan Pak, katakanlah kalau sebulan rata-rata 5 juta, 2,5% cuma berapa? 125.000 sebulan. Bapak mau hitungannya per gajian boleh, berarti itu analoginya kepada zakat pertanian tiap panen. Mau lagi tiap tahun, berarti analoginya kepada zakat perniagaan. Pokoknya kalau gajinya senilai dengan 85 gram emas, itu wajib ditunaikan zakat mal, zakat harta. Kalau profesi, ya zakat profesi, penghasilan silakan. Ibu punya emas, amin atuh. Mau nggak Bu punya emas Bu? Saya yakin Ibu punya emas yang beratnya 80 kg, Mas Joko. Ibu punya emas. Ini karena waktunya saya belum kasih tahu sampai jam berapa, saya terusin aja dulu. Oh udah, dari tadi nggak kasih tahu. Terakhir, ibu punya emas yang disimpan itu yang wajib dizakati jika minimal 85 gram emas. Tapi jangan ibu culas. Saya punya emas 90 gram dipakai 50 gram. Hai teteh. Sengaja biar nggak kena zakat. Ini kayak yang wajib pajak biar nggak kena pajak itu mah. Ya. Jadi kalau ibu punya emas 100 gram emas, amin. Ibu boga emas 100 gram juga naya. Hayo pindah ke muzaki. Ibu punya 100 gram yang dipakai misalnya 10 gram, sisa berapa? Yang 90 gram itulah yang wajib dizakati kali 2,5%. Nggak gede. Maka dari itu, ayo di Ramadan ini jadikan momentum kita berbagi kepada sesama dan membuktikan empati kita kepada fuqara masakin, terutama dengan zakat, infak, sedekah. Dan yakinlah mana kasat min malin sedekah, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan, bal yazdad, bahkan nambah. Masalah tambahannya itu urusan Allah. Apakah ditambah harta secara fisik ataukah kita tambah umur, tambah sehat, tambah barokah. Amin ya Allah ya Rabbal. Semoga wasilah bingkai silaturahim pada kesempatan sore ini menambah kebaikan untuk kita semua. Para sepuh semoga sehat walafiat, panjang umur, barokah dalam rangka ibadah kepada Allah. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan dengan segera. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini saja mungkin Pak Ketum dan Pak Dekan yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaat dan barokahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.